Baik, terima kasih Pak Welly. Di sini sudah mulai banyak pertanyaan, banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi kami akan sortir hanya 2-3 pertanyaan. Untuk sesi ini sudah selesai atau masih ada Pak Wimpi? Masih 1 atau 2 menit? Jawab yang saya ada tanya tadi, itu posisi gereja di mana karena itu perkawinan anak domba itu. Oh baik. Posisi Silakan, gereja. Pak Welly. Ya, posisi gereja dalam pesta anak domba itu di sorga, karena gereja sudah rapture, maka ada 2 acara di sorga. Satu, bema tadi memberikan mahkota bagi umatnya yang upahnya dinilai oleh sang yang duduk di bema itu mendapat mahkota. Dan mahkota itu dipersembahkan, kalau kita lihat di Wahyu 4 itu, maka tua-tua itu mewakili gereja mempersembahkan mahkota di tahta itu. Dan itulah pesta anak domba terjadi di sorga. Lalu dicatat di dalam Wahyu, kalau kita melihat Wahyu 19 ayat yang ke-7, kadang-kala orang mengatakan, itu pesta anak domba itu tidak benar lagi. Nah lihat, saya baca Wahyu 19 ayat 7, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi baru muncul di sini gereja pengantin itu. Di dalam tribulasi, di dalam Wahyu 5 ayat yang Wahyu 5 sampai 18 ada juga wanita di pasal 12 khususnya, tapi bukan gereja. Wanita yang disebut gereja adalah di sini. Memang ada 4 istilah wanita di dalam Wahyu. Wanita di pasal 2 itu berbicara Isabel. Wanita di pasal 12 berbicara, ya nanti ada diskusi di situ kalau bertanya, itu bukan gereja Israel. Lalu wanita di pasal 19 itu berbicara gereja. Lalu wanita di pasal 21 ayat 2 itu bukan gereja, tetapi bukan Israel juga, bukan Isabel, tapi Yerusalem baru. Dan dari tadi ditanyakan oleh Bapak kita Pelituran, di mana posisi gereja pesta anak domba? Ada di sorga. Mempersiapkan mereka datang, lalu kemudian di Wahyu 19, prosesi kedatangan Yesus. Di ayat yang ke-14, 11 maupun 14, Wahyu 19 ayat 11 mengatakan, maka terbukalah sorga, turunlah penunggang kuda putih itu. Penunggang putih itu menggunakan mahkota. Mahkota yang pakai di sana adalah diadema. Beda dengan mahkota yang diterima oleh orang percaya, yaitu Stefanos. Itu berbeda. Kalau diadema itu mahkota kemuliaan memang miliknya. Tapi kalau mahkota yang di bema itu Stefanos itu adalah mahkota, dimasuk juga dipakai oleh antikris di masa tribulasi, adalah mahkota pemberian. Ya. Jadi sekali lagi posisi gereja dalam pesta anak domba di sorga lalu turun setelah itu dalam Wahyu 19. Di Wahyu 19 itu Yesus akan menyelesaikan musuh dunia, musuh gereja, musuh Tuhan, musuh dia, yaitu antikris. Antikris yaitu ada 3, ada trio di sana dijelaskan di dalam Wahyu 12-13, yaitu binatang yang keluar dari laut itu antikris, binatang yang keluar dari darat itu adalah nabi palsu, lalu iblis yaitu naga si ular tua itu setan. Dan itu dikalahkan dan pengikut-pengikutnya ada 10 raja di pasal 17 di perang Harmagedon. Dan kita ada di sana. Saya meminta izin membaca Wahyu 17 itu membuktikan bahwa gereja turun itu bersama malaikat dalam arti ayat 14. Wahyu 17, 14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ada gangguan-gangguan itu. Di sanalah kerajaan itu diberikan kepada orang percaya dan orang percaya di dalam PL. Ya. Baik, terima kasih. Saya belum dapat itu, maksud saya status dari gereja itu apa di situ? Siapa yang kawin dengan anak domba ini? Oh, oke. Jadi yang kawin dengan anak domba itu gereja. Karena, nah ini lebih jelas lagi,
sebab Israel tidak disebut pengantin Kristus. Itu sebabnya dalam rapture bukan Israel. Israel dalam konteks rapture itu, Israel ada dua. Kalau secara nation, Israel tidak ada di rapture karena secara bangsa mereka belum terima Yesus. Tapi secara pribadi, mulai dari dulu dari zaman Yesus dan sampai sekarang, kalau menerima Yesus, Israel itu disebut jemaat atau gereja. Karena itu gereja itu yang disebut dengan pengantin wanita. Dan pengantin wanita berarti ada pengantin pria. Pengantin pria adalah Yesus. Pengantin wanitanya adalah gereja. Sangat logis membuktikan bahwa Israel tidak masuk dalam rapture. Karena pesta anak domba hanya dihadiri oleh pengantin. Israel bukan pengantin. Kecuali Israel pribadi yang terima Yesus masuk dalam komunitas gereja. Itulah pengantin wanita ini. Ayat 9, siapa yang diundang ke pesta kawin? Di ayat 9. Ayat 9 pasal mana Pak ini? 19. Wahyu. Wahyu. Oh ya. Yang diundang adalah gereja. Yang kawin siapa? Yang kawin gereja. Jadi undangan ini adalah semacam kehormatan pengantin wanita, pengantin pria. Yang diundang siapa? Yang mengundang pengantinnya untuk mau datang. Ya. Dan yang sekarang siapa? Yang diundang siapa? Yang diundang, ilustrasi itu mengacu kepada sekarang ini kalau ada pengantin wanita pria menikah, lalu ada keluarga pihak pria itu mengundang secara resmi, pengantin wanita itu datang ke kamar atau ke hotel untuk bertemu dengan pengantin wanita. Itu undangan. Undangan ini bukan berarti mengundang undangan yang dengan Halo? Matius 25 tentang 10 anak darah itu, yang kawin siapa? Nah, itu dari posisi tadi, karena Matius 24-25 itu bukan pengantin wanita gereja. Itu adalah Israel. Hanya ada ilustrasi di situ, ada wanita. Tapi itu menggambarkan bagaimana sang raja itu datang di masa tribulasi, menyelamatkan mereka. Tapi bukan, Matius 24-25 bukan berbicara pengantin perkawinan anak domba. Bukan. Berbicara tentang konteks Yesus, raja itu dengan komunitas Israel di tribulasi. Karena itu di dalam Matius 24-25 tidak berbicara, tidak ada rapture, tidak ada sorga di situ. Ada di situ adalah tribulasi. Tribulasi. Dan diundang ada ilustrasi. Matius 25 ada yang kawin, ada 10 anak darah. Siapa ini 10 anak darah ini? Yang anak darah, 10 anak darah yang 5-5 dibagi itu, jadi itu menggambarkan orang Israel yang 5 itu baik itu adalah 5 mempersiapkan diri, punya iman pada waktu datang raja itu, yaitu Yesus. Lalu yang tidak punya iman itu tidak akan diundang di dalam perkawinan itu. Itu bukan pesta anak domba. Itu bukan pesta anak domba yang di sorga. Tapi itu adalah undangan Yesus di tribulasi. Karena itu buktinya tidak semua Israel yang diselamatkan. Hanya sebagian Israel sisa itu yang diselamatkan. Itulah gambaran dari 5 wanita yang bijak itu. Israel yang diselamatkan. Dan ada Israel yang tidak diselamatkan. Sebab bagaimana itu, dengan Matius pasal 22? Matius 22. Ya. Di mana Bapak sampaikan Matius 22 itu seperti apa, Pak? Tentang pesta kawin yang ada di sana. Bagaimana kita terangkan itu? Gerejanya di mana? Saya lihat Matius 22 ayat berapa, Pak? Mulai ayat 1 aja kalau mau mulai. Bagus Ya. itu.
Kalau konteks non gereja, ya yang diundang itu orang-orang yang di sekitar. Jadi beda undangan yang di Wahyu 19 ayat 9 dengan di sini. Kalau di sini sudah ada undangan di luar selain yang menikah itu. Karena itu tidak berbicara tentang perkawinan anak domba yang di Wahyu 19. Ini perkawinan, gambaran perkawinan normal. Ada pengantinnya, ada undangannya. Ya, ada pengantin undangannya. Dikatakan bahwa kalau ada orang diundang tidak baik, tidak mau datang, kita ambil aja orang-orang yang di lorong-lorong dan sebagainya. Tapi tidak berbicara pesta anak domba. Tidak berbicara pesta anak domba. Konteksnya itu adalah konteks perumpamaan yang dimaksud di dalam teks ini berbicara tentang Israel itu. Jadi anak domba di Wahyu 19 ini pengantin wanitanya siapa? Gereja. Kan pesta anak domba. Pengantin wanita gereja, pengantin pria Yesus. Sehingga beda dengan perkawinan di Matius 22, 24, 25. Ya. Oke, baik. Cukup Pak Wempi. Saya ingin menjelaskan bahwa kalau kita baca Wahyu 1 sampai 3 itu bukan cuma aorist. Tensesnya di sana banyak yang future juga, cuman tidak banyak itu. Di Efesus juga semua janji Yesus itu sifatnya future semua. Jadi future tense itu future indikatif. Ya. Jadi tidak semua itu aorist. Pengalaman mereka itu aorist, tapi mereka itu dijanjikan kalau kamu menang akan itu future semua. Lalu menarik saya ini karena kita kan membaca buku Wahyu, ini adalah apokaliptik literature. Itu perkawinan anak domba ini itu simbolik. Oleh sebab itu kalau kita baca dalam Wahyu 21 ayat 3, Yerusalem baru juga itu sudah disiapkan sebagai pengantin wanita, karena pengantin prianya itu adalah anak domba. Yerusalem baru itu adalah pengantin wanita. Nah, yang diundang hadir itu adalah jemaat. Tidak selalu jemaat itu digambarkan sebagai pengantin. Di sini jemaat itu digambarkan sebagai yang diundang. Itu ayat itu jelas, berbahagialah mereka yang diundang ke pesta jamuan kawin anak domba. Karena anak domba mau kawin dengan siapa? Wahyu pasal 21 ayat 3, 2 dan 3 menyebutkan bahwa Yerusalem baru sudah siap sebagai pengantin wanita. Yang disiapkan itu. Jadi ini gambaran semua, simbolik semua. Jadi karena jemaat itu diundang untuk hadir ke sana. Kita diundang. Nah, kalau kita melihat Matius pasal 25 tentang 10 anak darah, itu 10 anak darah itu semua tahu. Ekspositor semua yang menafsir Alkitab, mereka tahu ini 10 anak darah itu melambangkan jemaat. Tapi bukan sebagai pengantin. Mereka itu dalam pesta kawin itu adalah ushers, karena mereka mempersiapkan diri untuk menyambut tamu. Mereka itu, tapi ada yang 5 yang pintar dengan minyak yang melambangkan Roh Kudus, ada yang 5 yang bodoh yang tidak punya persiapan Roh Kudus. Ini bukan Israel, ini adalah jemaat. Karena ada perkainan di semua adalah cerita yang menggambarkan bahwa kita sudah dininakbubukkan bahwa gereja itu adalah pengantin. Betul, Rasul Paulus tuliskan, aku sudah tunangankan kamu dengan Kristus. Tetapi ini semua hanyalah merupakan ilustrasi, yang ilustrasi itu kalau kita katakan tidak sempurna, memang tidak sempurna. Karena tidak selamanya jemaat itu digambarkan sebagai pengantin. Di dalam Wahyu, di dalam Matius pasal 25 itu, gereja atau jemaat itu dilambangkan sebagai 10 anak darah yang punya tugas. Itulah sebabnya ada amanat agung kepada kita, supaya persiapkan orang untuk bertemu dengan Yesus apabila dia datang. Pengantin itu akan datang. Jadi ini yang eksposisi kita itu dipengaruhi. Jangan ada itu preconceived ideas sehingga kita mau menafsirkan sesuatu pengajaran Alkitab yang akan saling bertentangan. Nah, begitu juga nih Matius pasal 22.
itu jemaat di sana bukan yang akan kawin, bukan itu. Anak raja itu akan kawin, tidak disebut. Jemaat itu diundang. Mula-mula diundang kepada mereka yang dikasih undangan, tapi semua yang diundang tidak datang. Lalu apa? Undangan disebarkan kepada semua orang, dan mereka datang, kecuali satu itu dihukum karena dia tidak patuh akan aturan yang ada. Semua harus memakai pakaian kawin yang disiapkan oleh raja. Itulah sebabnya dia dihukum. Israel sudah diberi kesempatan untuk terima undangan, percaya akan Yesus, tapi mereka tolak. Itulah sebabnya bangsa-bangsa yang mengikuti aturan yang Tuhan berikan, kita akan dihukum. Nah, ini gambaran saya di buku Wahyu juga seperti itu. Itulah sebabnya kita diminta supaya kalau kita sudah dipanggil, sudah dipilih, kita harus setia. Karena dengan demikian, itu kalau kita mau ikut Tuhan. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita ini juga undangan. Kalau kita diundang, ya kita terimalah undangan Tuhan Yesus. Karena kalau mau digambarkan, kita ini sudah dari waktu dia masih ada di dunia ini, dia memang sudah banyak kali mengundang. Mari, mari. Banyak orang suka pergi tapi tidak mau datang kepada Yesus. Nah, inilah pelajaran kita malam ini, bahwa tidak selamanya kita digambarkan sebagai pengantin, tapi kita juga sering digambarkan sebagai asers yang diberi tugas untuk memberitakan akan berita supaya orang itu bersedia diri menyambut datangnya pengantin itu yang akan kawin. Kita juga harus tahu bahwa ya kita harus mengalami itu pengadilan. Banyak orang tidak mau pengadilan. Wasit itu kalau di tempat lain itu namanya pengadil. Hakim garis itu pengadil. Kalau Yesus datang, dia akan adili kita. Mau jadi lalang atau mau jadi gandum, mau jadi domba atau mau jadi kambing. Nah, itu dia akan kasih waktu dia datang pada kita. Nah, cuma ini masih ada pertanyaan-pertanyaan nanti sebentar. Saya sampaikan di sini dulu supaya ini lebih jelas. Posisi-posisi saya dengan Pak Panen Selang itu agak beda karena saya baru kasih beberapa contoh ini. Mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan kita. Oh, begini Alkitab saya. Sebab kalau tidak, kita akan celaka. Sebab saya terus terang berbeda. Saya percaya bahwa Allah hanya punya satu rencana keselamatan. Rencana keselamatan ini itu diberikan Tuhan kepada semua manusia. Dia tidak punya dua rencana keselamatan. Satu untuk Israel, satu untuk gereja. Cuma karena sudah dipengaruhi oleh dispensasionalisme ini, maka kita ini sudah membagi akan rencana keselamatan itu menjadi dua rencana yang berbeda. Gereja ini akan diangkat dan pergi ke surga, tapi Israel ini akan ada di bumi. Nah, tapi satu hal yang perlu kita ingat, there is no second probation. Tidak ada probasi kedua, tidak ada kesempatan kedua untuk bertobat. Kesempatan kita hanya ada waktu kita masih hidup. Dan Tuhan punya cuma satu rencana, satu kedatangan. Itu kedatangannya yang mulia. Orang yang bersedia akan diselamatkan, yang tidak dia akan dihukum. Cuman itu silakan host.